Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richa Fatli dengan NIM 21231026 dari sesi 0053 dengan dosen pengampu Ibu Tuti Lestari, SSI, MSI dalam mata kuliah Kapital Selekta IPA. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi mengenai suhu dan pemuaian. Dan kali ini saya akan menjelaskan sebuah kasus tentang 7 gerbong KA yang terguling karena rel memuai yang berhubungan dengan materi suhu dan pemuaian. Terus saksikan. Pada kesempatan kali ini, kasus yang akan saya bahas yaitu tergulingnya gerbong kereta api karena pemuaian pada rel yang dikutip dari berita Liputan 6kom Surabaya. Tim investigasi PT Kereta Api Indonesia menyelidiki tentang 7 gerbong kereta gaya baru yang terguling di sekitar stasiun Kedinding, Tarik Sidoarjo, Jawa Timur. Sudarsono yang merupakan Kepala Hubungan Masyarakat PT KAI Daerah Operasi 8 mengatakan hasil temuan mengindikasikan kecelakaan yang diakibatkan oleh pemuaian pada rel. Nah, pada kasus yang akan dibahas yang berhubungan dengan materi suhu dan pemuaian. Sebelum itu, kita kenal dulu apa sih itu suhu? Nah, suhu merupakan ukuran atau derajat panas atau dinginnya suatu benda. Suhu didefinisikan sebagai suatu besaran fisika yang dimiliki bersama antara dua benda atau lebih yang berada dalam kesetimbangan termal. Suatu benda yang dalam keadaan panas dikatakan memiliki suhu yang tinggi, dan sebaliknya, suatu benda yang dalam keadaan dingin dikatakan memiliki suhu yang rendah. Adapun alat ukur suhu. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu dinamakan termometer. Prinsip kerja dari termometer adalah keseimbangan derajat suhu. Termometer akan menerima suhu dari lingkungan sekitar atau benda yang akan diuji. Secara ilmiah, suhu akan mengalir dari derajat yang lebih tinggi ke yang rendah. Nah, selanjutnya adapun perubahan akibat suhu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pemuaian dan kedua adalah penyusutan. Nah, pemuaian merupakan perubahan suatu benda yang dapat bertambah panjang, lebar, luas atau berubah volumenya karena terkena panas. Sedangkan penyusutan adalah perubahan suatu benda yang berkurang panjang, lebar, dan luasnya karena terkena suhu tinggi. Nah, pemuaian terjadi pada 3 zat, yaitu pemuaian pada zat padat, pada zat cair, dan pada zat gas. Yang pertama, pemuaian pada zat padat. Pemuaian pada zat padat ada 3 jenis, yaitu pemuaian panjang untuk 1 dimensi, lalu pemuaian luas untuk 2 dimensi, dan pemuaian volume untuk 3 dimensi. Sedangkan pada zat cair dan zat gas hanya terjadi pemuaian volume saja, khususnya pada zat gas. Biasanya diambil nilai koefisien muai volumenya. Kedua, ada pemuaian zat cair. Pada umumnya, volume zat cair bertambah jika mengalami kenaikan suhu dan akan menyusut jika mengalami penurunan suhu. Pada saat dipanaskan dari suhu 0 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius, air justru akan mengalami pengerutan atau penyusutan volume, sehingga massa jenisnya meningkat. Keadaan ini berbeda dengan zat cair pada umumnya. Lalu ada pemuaian zat gas. Nah, gas juga mengalami pemuaian ketika terjadi kenaikan suhu dan mengalami penyusutan ketika terjadinya penurunan suhu. Nah, pemuaian pada zat padat itu terbagi juga menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama pemuaian panjang. Pemuaian panjang ini merupakan petambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor. Pada pemuaian panjang, nilai lebar dan tebal sangat kecil dibandingkan dengan nilai panjang benda tersebut, sehingga lebar dan tebal dianggap tidak ada. Nah, pemuaian luas. Pemuaian luas ini adalah pertambahan ukuran luas suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian luas terjadi pada benda yang mempunyai ukuran panjang dan lebar, sedangkan tebalnya sangat kecil dan dianggap tidak ada. Misalkan benda yang mempunyai pemuaian luas adalah lempeng besi yang lebar,
sekali dan tipis, seperti halnya pada pemuaian luas. Faktor yang mempengaruhi pemuaian luas adalah luas awal, koefisien muai luas, dan perubahan suhu. Karena sebenarnya pemuaian luas itu merupakan pemuaian panjang yang ditinjau dari dua dimensi, maka koefisien muai luas besarnya sama dengan 2 kali koefisien muai panjang. Nah, yang ketiga yaitu pemuaian volume. Pemuaian volume adalah pertambahan ukuran volume suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian volume terjadi benda yang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tebal. Misalnya, benda yang mempunyai pemuaian volume adalah kubus, air, dan udara. Volume merupakan bentuk lain dari panjang dalam 3 dimensi. Karena itu, untuk menentukan koefisien muai volume sama dengan 3 kali koefisien muai panjang. Pada materi di atas dapat kita kaitkan dengan kasus gerbong yang terguling karena pemuaian. Pemuaian pada zat padat menyebabkan 7 gerbong Ka terguling, di mana pada pemasangan rel kereta api diberi celah. Celah pada rel kereta api tersebut memungkinkan adanya ruang untuk logam rel memuai pada saat siang hari atau pada saat kereta api lewat. Sehingga rel kereta api tidak bengkok atau dapat dikatakan celah tersebut berfungsi sebagai tempat pemuaian rel tersebut. Pemuaian dapat dikatakan sebuah fenomena alam yang terjadi akibat panas matahari yang menyebabkan benda-benda logam melebarkan jarak antar molekulnya. Fenomena ini disebabkan oleh energi panas yang menyebabkan molekul-molekul benda-benda logam mengembang. Kondisi ini akan menyebabkan benda-benda logam mengalami pemuaian, sehingga jarak antar molekulnya melebar. Hal inilah yang akan menyebabkan benda-benda logam menjadi lebih panjang dan lebih lebar. Peristiwa pemuaian merupakan fenomena alam yang terjadi akibat panas matahari yang menyebabkan benda-benda meluas. Fenomena ini sangat berpengaruh terhadap sambungan rel kereta api, terutama sambungan rel yang terbuat dari logam. Pemuaian benda-benda logam terjadi karena molekul logam bergerak akibat peningkatan suhu. Ketika suhu meningkat, molekul-molekul logam menjadi lebih aktif dan melebarkan jarak antar molekulnya. Hal ini menyebabkan logam mengembang atau memuai. Nah, apabila rel kereta api tidak memiliki celah, maka rel tersebut akan mengalami pembengkokan. Dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, setiap logam yang dipanaskan akan mengalami pemuaian ketika benda dipanaskan. Gerakan molekul-molekul bertambah cepat sehingga jarak molekul bertambah panjang. Inilah yang disebut dengan pemuaian panjang. Nah, pemuaian panjang semakin besar koefisien muai panjang suatu zat apabila dipanaskan, maka semakin besar pula pertambahan panjangnya. Demikian pula sebaliknya. Semakin kecil koefisien muai panjang apabila dipanaskan, maka semakin kecil pula pertambahan panjangnya. Nah, rel kereta api akan mengembang saat suhu bertambah, maka sambungan rel harus dibuat dengan cara tertentu agar tidak menghalangi jalur rel. Yang pertama, rel harus diatur sedemikian rupa sehingga saat pemuaian terjadi, rel tetap bergerak secara proporsional, mengurangi hambatan gerakan kereta api. Kedua, rel memiliki sambungan yang bisa melebar saat pemuaian terjadi, sehingga rel tetap bisa digunakan. Hal ini penting untuk keamanan dan kenyamanan penumpang. Pemuaian benda-benda logam dapat menyebabkan sambungan rel tidak terpasang dengan benar dan menyebabkan ketidakstabilan dan ketidakkonsistenan dalam sambungan rel. Peristiwa pemuaian yang berpengaruh terhadap sambungan rel kereta api merupakan masalah yang serius. Hal ini karena pemuaian benda-benda logam dapat menyebabkan sambungan rel tidak terpasang dengan benar, sehingga menyebabkan ketidakstabilan dan ketidakkonsistenan dalam sambungan rel. Pemuaian benda-benda logam dapat terjadi
karena adanya perbedaan suhu di area rel. Biasanya, rel yang terletak di daerah yang lebih hangat dibandingkan daerah lainnya akan mengalami pemuaian yang lebih besar. Pemuaian logam juga dapat menyebabkan gesekan antara sambungan rel yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan masalah ketika rel bergerak, seperti suara berisik, kerusakan sambungan, dan lain sebagainya. Nah, pemuaian logam juga dapat menyebabkan kereta api menjadi tidak aman untuk digunakan. Karena ketidakstabilan rel yang disebabkan oleh pemuaian, kereta api dapat mengalami patah rel atau bahkan tergelincir. Hal ini dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas bahkan kematian bagi penumpang. Nah, kasus gerbong kereta yang terguling akibat rel mengalami pemuaian dapat terjadi karena perubahan dimensi rel akibat suhu. Perubahan suhu yang ekstrim dapat menyebabkan pemuaian pada benda, termasuk rel kereta api. Ketika suhu meningkat, benda cenderung mengalami pemuaian, yaitu peningkatan dimensi dalam arah yang berbeda-beda. Pada rel kereta, pemuaian akibat suhu yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan panjang rel. Ketika rel memanjang, jarak antara dua titik yang seharusnya tetap konstan, seperti sambungan rel, akan menjadi lebih besar. Nah, pada situasi ini, gerbong kereta yang berjalan di atas rel dapat mengalami masalah. Ketika gerbong kereta melintasi sambungan rel yang terdapat celah yang lebih besar, akibat pemuaian, dapat terjadi goncangan atau gangguan pada keseimbangan gerbong. Hal ini dapat menyebabkan gerbong terguling atau kehilangan stabilitas saat melintasi sambungan rel yang tidak normal. Nah, untuk mencegah kerusakan akibat pemuaian, sambungan rel kereta api harus sering diperiksa untuk memastikan kestabilan dan konsistensi. Pemuaian bisa menyebabkan rel menjadi lebih pendek atau bahkan bisa menyebabkan sambungan rel kereta api menjadi longgar. Pada kasus tersebut, kereta api akan terganggu dan kemungkinan bahwa lintasan tidak akan lancar. Ini dapat menyebabkan kecelakaan yang tidak diinginkan. Hal ini dapat dilakukan dengan memeriksa kestabilan rel secara teratur dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Nah, untuk mengatasi potensi terjadinya kasus gerbong kereta terguling akibat pemuaian rel, ada beberapa langkah yang dapat kita ambil untuk mengatasi terjadinya kasus tersebut. Nah, berikut adalah beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, perencanaan dan desain yang tepat. Nah, dalam fase perencanaan dan desain jalur kereta api, suhu ekstrim dan pemuaian rel harus diperhitungkan. Penggunaan bahan rel yang sesuai dengan karakteristik suhu lingkungan dan kemampuan pemuaian yang baik dapat membantu mengurangi risiko terjadinya pemuaian yang berlebihan. Yang kedua, jarak sambungan rel yang akurat. Penting untuk memastikan jarak antara sambungan rel yang tepat. Pada saat pemeliharaan atau pembangunan, perlu memperhatikan kemungkinan pemuaian yang kontraksi rel yang disebabkan oleh perubahan suhu. Menentukan jarak sambungan rel yang akurat dapat membantu menghindari celah yang berlebihan yang dapat mempengaruhi stabilitas gerbong kereta. Yang ketiga, pemasangan sambungan rel yang fleksibel. Penggunaan sambungan rel yang fleksibel dapat membantu mengakomodasi pemuaian dan kontraksi rel. Sambungan yang dirancang untuk memungkinkan pergerakan ekspansi dan kontraksi dapat membantu menjaga kestabilan rel dan mengurangi risiko terjadinya goncangan atau gangguan saat gerbong melintasi sambungan rel. Yang keempat, yaitu pemantauan dan perawatan rutin. Nah, ini penting untuk melakukan pemantauan dan perawatan rutin terhadap jalur kereta api. Pemantauan suhu rel dan pemeriksaan secara berkala terhadap kondisi sambungan rel dapat membantu mendeteksi perubahan atau masalah potensial. Nah, tindakan perbaikan atau penyesuaian dapat dilakukan sesuai kebutuhan untuk menjaga stabilitas jalur kereta. Yang kelima, yaitu penggunaan teknologi yang canggih.
Penggunaan teknologi yang terbaru seperti sensor suhu dan pemantauan jarak rel secara real time dapat membantu mendeteksi perubahan suhu dan pemuaian rel dengan lebih akurat. Data yang diperoleh dari teknologi ini dapat digunakan untuk mengambil tindakan pencegahan atau perbaikan yang lebih tepat waktu. Nah, itulah langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kasus tersebut. Baiklah, sekian materi tentang suhu dan pemuaian. Semoga materi ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.